anak-anak, apa kabarnya nih hari ini? Wah, kurang semangat nih jawabnya. Ibu ulangi lagi ya. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, semangat dalam belajar, dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, coba nih Ibu mau nanya, kira-kira kalian ini tuh ngerasain gak sih kalau misalkan beberapa hari terakhir ini atau beberapa bulan terakhir ini, itu kalian ngerasain bahwa cuaca itu tuh semakin panas gitu? Atau mungkin kalian pernah melihat gitu berita tentang banjir besar, terus kebakaran hutan, terus mencairnya es di kutub, atau cuaca yang semakin sulit gitu diprediksi. Nah, sebenarnya kalian tahu nggak sih kalau misalkan semua fenomena tersebut itu berkaitan dengan satu permasalahan besar yang sedang dihadapi dunia. Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Nah, bener banget nih yang dibilang sama Ucup. Jadi, permasalahan besar yang sedang dihadapi sama dunia ini adalah pemanasan global. Nah, kemarin kan kita pada pertemuan sebelumnya telah mempelajari mengenai apa itu pemanasan global beserta penyebabnya kan. Nah, berarti hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut dengan mempelajari gejala-gejala yang terjadi akibat dari pemanasan global, terus dampaknya terhadap kehidupan, solusi yang bisa kita lakukan, sehingga upaya dari dunia internasional dalam mengatasi perubahan iklim juga. Nah, berarti hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut dengan mempelajari gejala-gejala yang terjadi akibat dari pemanasan global, kayak dampak terhadap kehidupannya, terus solusi yang bisa kita lakukan, terus sampai upaya dunia internasional dalam mengatasi perubahan iklim. Tapi sebelum itu, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar untuk melanjutkan bab 3 yaitu gejala pemanasan global. Nah, tapi sebelum masuk ke materi kita hari ini, mari kita mengingat kembali pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini ada pendahuluan, yaitu asap yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, penggunaan bahan bakar pada kendaraan bermotor, dan aktivitas pembangkit listrik memiliki dampak sebagai salah satu pemicu terjadinya pemanasan global. Nah, jadi apa itu pemanasan global dan bagaimana hubungan asap tersebut dengan pemanasan global? Nah,
Asap dari aktivitas manusia mengandung gas-gas yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Salah satunya menjadi penghalang pemantulan panas bumi sehingga menyebabkan efek rumah kaca. Nah, apa itu efek rumah kaca? Nah, yang pertama itu kita akan membahas atau mengulas kembali materi yang minggu lalu sudah Ibu jelaskan mengenai pemanasan global gitu. Jadi, pemanasan global itu adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi oleh adanya radiasi matahari menuju atmosfer bumi gitu. Nah, jadi secara garis besarnya itu adalah pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer atau yang ada di dalam PPT itu gitu. Jadi, pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat meningkatnya konsentrasi dari gas rumah kaca di atmosfer atau bisa juga disebut sebagai efek rumah kaca gitu. Nah, kemudian kita juga telah mempelajari efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca itu sebenarnya merupakan proses alami yang menjaga suhu bumi tetap hangat sehingga makhluk hidup dapat bertahan hidup. Namun, apabila jumlah gas rumah kaca terlalu banyak, maka panas matahari akan terperangkap di atmosfer sehingga suhu bumi semakin meningkat gitu. Nah, di sini ada penyebab dari pemanasan global gitu. Nah, contoh gas rumah kaca tersebut antara lain yang pertama ada karbon dioksida atau CO2, yang kedua ada metana atau CH4. Yang ketiga ada uap air atau H2O. Yang keempat ada nitrogen oksida atau N2O. Yang kelima ada ozon atau O3. Dan yang terakhir adalah CFC. Jadi, peningkatan suhu rata-rata di bumi ini disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi akibat aktivitas manusia gitu. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan gitu kan, ada beberapa contoh dari gas rumah kaca gitu, seperti karbon dioksida, uap air, dan lain-lain. Nah, jadi gas rumah kaca itu tuh paling banyak dihasilkan dari kegiatan industri gitu kan, karena dia menghasilkan asap gitu. Dan penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak. Secara alami, gas rumah kaca dihasilkan dari sumber penguapan dan erupsi gunung vulkanik yang aktif. Nah, selanjutnya, proses terperangkapnya panas yang seharusnya dipantulkan pada permukaan bumi akibat gas-gas rumah kaca di atmosfer yang melebihi batas normal terjadi secara berulang, sehingga suhu bumi terus meningkat. Nah, peristiwa ini tuh tersebut dikenal dengan istilah efek rumah kaca gitu. Jadi efek rumah kaca itu adalah proses terperangkapnya panas yang seharusnya bisa dipantulkan ke permukaan bumi gitu. Tapi karena adanya gas-gas rumah kaca di atmosfer yang melebihi batas normal, itu tuh ngebuat si suhu bumi ini tuh semakin meningkat gitu. Nah, dalam konsentrasi yang seimbang, efek rumah kaca ini tuh memiliki peran penting dalam melindungi makhluk di bumi gitu tentunya dong. Nah, yaitu sebagai penghangat. Tanpa adanya efek rumah kaca, bumi akan diselimuti es dengan suhu mencapai minus 18 derajat Celcius. Nah, selanjutnya itu kita di minggu lalu kita juga telah mempelajari penyebab meningkatnya gas rumah kaca gitu. Yaitu yang pertama ada penggunaan bahan bakar fosil. Yang kedua adalah penggunaan CFC. Seperti yang sudah kita bahas kemarin. Terus juga ada peternakan atau kotoran ternak gitu. Nah, kotoran ternak itu menghasilkan gas metana yaitu CH4 yang tentunya memiliki kontribusi dalam menyebabkan pemanasan global. Terus selanjutnya adalah sampah. Tentu dong, sampah ini menjadi penyebab
dari meningkatnya gas rumah kaca gitu. Nah, terus selanjutnya adalah deforestasi. Nah, deforestasi itu apa sih? Deforestasi itu adalah kondisi penurunan luas hutan yang disebabkan oleh konversi lahan untuk infrastruktur, pemukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan. Jadi secara umumnya itu deforestasi itu kayak kondisi penurunan dari tidak adanya reboisasi di dalam hutan gitu, atau bisa dibilang sebagai hutan yang gundul. Jadi udah nggak ada lagi ibaratnya paru-paru dunia gitu, karena dari hutannya sendiri yang udah dialihfungsikan menjadi permukiman, terus juga pertanian, pertambangan, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke dampak pemanasan global, nah jadi bagaimana sih kita bisa mengetahui bahwa pemanasan global itu benar-benar sedang terjadi gitu? Nah, jadi jawabannya itu dapat kita lihat dari berbagai gejala pemanasan global yang akan kita pelajari pada pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, jadi ada beberapa tujuan pada pembelajaran ini gitu. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan gejala-gejala pemanasan global, terus juga menganalisis dampak pemanasan global, selanjutnya dapat menjelaskan solusi mengatasi pemanasan global, dan dapat menjelaskan upaya internasional dalam mengurangi pemanasan global. Nah, oke, karena tadi Ibu udah mengulas beberapa materi yang minggu lalu udah kita pelajari gitu, maka sekarang kita masuk ke materi yaitu gejala pemanasan global pada bagian C, yaitu dampak pemanasan globalnya. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan dampak pemanasan global gitu, atau gejala yang dimaksud dengan pemanasan global? Oke, jadi gejala pemanasan global itu adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa suhu itu atau suhu rata-rata bumi mengalami peningkatan sehingga mempengaruhi kondisi lingkungan, cuaca maupun kehidupan makhluk hidup. Jadi, secara garis besar, gejala tersebut dapat diamati melalui berbagai fenomena yang terjadi di berbagai belahan dunia. Misalnya nih, suhu udara yang semakin panas, terus juga musim yang berubah, terus juga meningkatnya kejadian cuaca ekstrim, terus naiknya permukaan air laut, terus mencairnya es di kutub. Nah, semua contoh yang tadi Ibu sebutkan itu saling berkaitan gitu satu sama lain. Nah, jadi kita akan masuk ke dampak pemanasan global. Nah, yang pertama itu adalah mencairnya es di kutub-kutub bumi. Nah, coba kita lihat. Es di kutub bumi ini berwarna putih kan? Nah, itu tuh apa sih tujuannya, Bu? Nah, jadi tujuannya itu adalah supaya atau es ini tuh mampu memantulkan sebagian besar sinar matahari gitu tujuannya. Nah, jadi ketika suhu bumi ini meningkat, es itu mulai mencair kan. Nah, semakin banyak es yang mencair, maka semakin dikit juga cahaya matahari yang dapat dipantulkan. Nah, akibatnya itu apa sih, Bu? Jadi, akibatnya itu bumi menjadi semakin panas dong pastinya. Nah, contohnya itu adalah mencairnya es di Greenland dan Antartika. Nah, selanjutnya adalah meningkatnya permukaan air laut. Nah, ini tuh terjadi ketika air es itu mencair. Nah, volume air laut tentunya akan meningkat dong, ya kan? Nah, pasti akan berakibat juga pada permukaan air laut yang mengalami kenaikan. Nah, dampaknya tuh antara lain ada banjir rob, terus abrasi pantai, terus tenggelamnya wilayah pesisir, terus rusaknya tambak, terus perpindahan penduduk. Nah, di Indonesia ini juga terjadi loh pada beberapa wilayah pesisir
yang sudah mengalami banjirop secara rutin. Seperti contohnya beberapa bulan yang lalu di daerah pesisir pantai Ancol gitu, itu terjadi banjirop. Yang tentunya bagi sebagian masyarakat yang tinggal di daerah pesisir Ancol atau di sekitar pantai Ancol atau laut Ancol gitu, itu mengalami banjir rob, yang dimana air laut itu tuh meningkat naik ke atas daratan, yang airnya itu menyebabkan banjir gitu ke permukaan yang rendah. Nah, selanjutnya itu adalah perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini tuh menyebabkan perubahan pola hujan tentunya. Terus juga musim kemarau yang lebih panjang. Terus juga musim hujan yang lebih lama dan cuaca yang semakin ekstrim gitu. Nah, apa sih akibatnya? Jadi akibatnya itu tentunya petani mengalami gagal panen dong. Terus ketersediaan air bersih juga berkurang dan produktivitas pertanian menurun. Nah, untuk contohnya adalah hujan deras yang menyebabkan banjir atau kekeringan panjang yang menyebabkan krisis air. Nah, selanjutnya adalah punahnya flora dan fauna. Nah, di sini tuh sebenarnya nggak semua makhluk hidup itu mampu beradaptasi terhadap perubahan suhu gitu. Tapi apabila makhluk hidup ini mengalami adaptasi atau perubahan suhu yang cukup ekstrim, maka akan mengalami kepunahan gitu. Nah, tentunya berakibat dari adanya perubahan suhu ini, banyak spesies mengalami penurunan populasi, bahkan juga terancam punah gitu. Contohnya itu yang pertama, beruang kutub kehilangan habitatnya. Tentunya dong, karena es di kutub mencair, maka si beruang kutub ini mau tinggal di mana lagi gitu kan. Nah, selanjutnya adalah penguin kesulitan berkembang biak. Terus juga tanaman pegunungan kehilangan tempat tumbuh akibat mencairnya gletser. Nah, jadi secara garis besar ini adalah keanekaragaman hayati bumi tentunya menjadi semakin berkurang gitu, karena adanya perubahan dari suhu atau iklim gitu. Nah, kenapa sih dari perubahan iklim ini tuh bisa menyebabkan keanekaragaman hayati di bumi itu menjadi semakin berkurang gitu? Misalnya nih, pada beruang kutub gitu. Beruang kutub kan hidupnya di Antartika kan, di tempat yang dingin dan di permukaan es gitu. Semisal dari bongkahan es atau dari es yang ada di kutub ini mencair, tentunya beruang kutub bakal ngerasa kepanasan dong. Terus juga airnya juga meningkat kan, karena es yang ada di kutub ini mencair gitu. Jadi di daerah Antartika tuh pastinya nanti bakalan udah nggak dingin lagi dan udah nggak ada esnya lagi. Terus si beruang kutub ini mau tinggal di mana lagi gitu kan? Karena beruang kutub ini kan tinggalnya di tempat yang dingin gitu kan. Sedangkan esnya aja mencair, dia mau tinggal di mana? Maka dari itu akan mengalami kepunahan yang nantinya akan berakibat pada generasi kita yang akan mendatang gitu. Jadi untuk generasi yang akan datang itu jadi nggak tahu kayak beruang kutub itu bentuknya kayak gimana, terus tinggalnya di mana gitu kan, karena udah nggak ada contoh aslinya gitu. Nah, selanjutnya adalah timbulnya wabah penyakit. Tentu dong bakal ada timbulnya wabah penyakit. Nah, di sini perubahan iklim dapat merubah siklus hidup beberapa hama sehingga terjadi wabah penyakit. Ketidakseimbangan ekosistem juga dapat memberi dampak pada penyebaran penyakit melalui air ataupun penyebaran lainnya. Nah, contohnya itu seperti demam berdarah, terus juga malaria, diare, terus penyakit kulit. Nah, itu tuh terjadi karena suhu yang lebih hangat membuat nyamuk itu berkembang biak lebih cepat.
sehingga mencairnya lapisan tanah beku atau permafrost juga dapat melepaskan mikroorganisme yang selama ribuan tahun itu tuh terperangkap di dalam es. Nah, contohnya itu adalah munculnya kembali penyakit antraks di Siberia. Nah, selanjutnya di sini adalah solusi dari mengatasi pemanasan global. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, sebenarnya tuh ada banyak banget tindakan sederhana yang bisa kita lakukan dari diri sendiri. Dan itu tuh nggak memerlukan biaya gitu. Benar-benar gratis dan kita bisa lakukan secara berulang gitu. Nah, seperti yang pertama, menghemat energi. Nah, menghemat energi itu kita bisa lakukan apa aja sih, Bu? Nah, seperti mematikan lampu pada siang hari, terus mencabut charger apabila tidak digunakan, terus menggunakan lampu LED secukupnya gitu. Kalau misalkan siang hari nggak usah dinyalain, terus kalau misalkan malam hari baru dinyalakan, dan apabila selesai dipakai harus dimatikan, seperti itu. Nah, terus juga yang kedua adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi gitu. Nah, kita tuh bisa mengalihkan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi ini dengan menggunakan transportasi umum, bersepeda, ataupun berjalan kaki gitu. Supaya nggak mengalami kemacetan gitu. Terus juga kan kita udah tahu ya, kalau misalkan orang yang memakai kendaraan di Jakarta itu banyak banget gitu kan, maka udah pasti gas karbon yang dihasilkan juga banyak gitu, dan udah pasti udara yang kita hirup tuh tercemar gitu kan. Nah, supaya udaranya itu sedikit tidak tercemar gitu, walaupun tidak 100% tidak tercemar, setidaknya tuh kita mulai dari diri kita sendiri untuk tidak menggunakan atau mengurangi penggunaan kendaraan pribadi gitu, dengan menggunakan transportasi umum, terus bersepeda atau berjalan kaki apabila tempatnya itu terjangkau gitu. Nah, terus selanjutnya adalah mengurangi penggunaan plastik yang sekali pakai, seperti sedotan plastik kita bisa ganti dengan sedotan stainless, terus air minum kemasan kita bisa ubah dengan botol minum tumbler gitu kan. Nah, untuk bagian mengurangi penggunaan plastik ini tuh sebenarnya udah kelihatan banget pada penggunaan tumbler yang bisa dibilang kita kalau misalkan jalan di tempat umum tuh udah jarang ngelihat orang ngebawa botol minum plastik gitu kan. Tapi sekarang banyak orang yang sudah sadar dan sudah memakai botol minum menggunakan tumbler gitu kan. Dan kantong plastik belanjaan juga sudah dialihfungsikan menggunakan tote bag yang bisa dipakai berkali-kali gitu, bukan cuma sekali pakai. Nah, selanjutnya itu adalah melakukan pengolahan sampah yang benar. Nah, pengolahan sampah ini yang dimaksud meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, hingga pendauran ulang. Nah, seperti kita menggunakan prinsip 3R gitu, dari reduce, reuse, dan recycle. Nah, selanjutnya kita melakukan aksi menjaga alam dan lingkungan kepada keluarga, teman, kerabat, atau masyarakat luas. Misal dengan memberikan pengetahuan untuk menjaga alam. Nah, biasanya kita tuh bisa merubah untuk mengurangi pemanasan global ini dari lingkungan sekitar dulu gitu kan. Karena kalau misalkan lingkungan sekitar kita udah ikut andil dalam mengatasi pemanasan global ini tuh udah pasti bakal sangat berdampak untuk kedepannya atau dalam lingkup yang lebih besar gitu. Nah, selanjutnya itu yang terakhir adalah mengurangi konsumsi berlebihan, termasuk makanan yang menghasilkan emisi yang tinggi gitu. Nah, itu tuh dengan cara apa sih? Dengan cara kita tuh mengurangi gaya hidup yang lebih ramah lingkungan gitu. Seperti kita ikut menjaga bumi. Nah, selanjutnya adalah hasil kesepakatan dunia internasional. Di sini ditulis bahwa
Kekhawatiran terhadap dampak pemanasan global menjadi isu global yang menjadi perhatian sangat serius dari berbagai kalangan di dunia. Dalam upaya menanggulanginya, beberapa konferensi antar negara diselenggarakan untuk membahas isu tersebut. Nah, jadi untuk pemanasan global ini tidak hanya terjadi atau menjadi masalah serius di Indonesia aja, tapi menjadi masalah yang serius bagi dunia internasional gitu. Nah, jadi pastinya tuh masalah pemanasan global itu bukan hanya tanggung jawab satu negara aja dong, seperti yang Ibu telah jelaskan tadi. Nah, karena itu berbagai negara itu tuh harus bekerja sama melalui organisasi internasional supaya seenggaknya pemanasan global itu bisa dicegah walaupun sedikit demi sedikit gitu. Yang penting terdapat proses. Nah, terus juga di sini ada beberapa di antaranya nih. Dalam kesepakatan internasional yang pertama yaitu Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, yaitu bertugas memberikan laporan ilmiah mengenai perubahan iklim. Yang kedua ada Protokol Kyoto, yaitu kesepakatan internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga ada Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate, yaitu kerjasama negara-negara Asia Pasifik dalam penggunaan teknologi ramah lingkungan. Dan yang terakhir, yang paling kita sering dengar yaitu SDGs, yaitu Sustainable Development Goals. Nah, tujuannya itu adalah sebagai pembangunan berkelanjutan yang salah satunya berfokus pada penanganan perubahan iklim. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu mau ngulas sedikit tentang pembelajaran hari ini yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama itu adalah gejala pemanasan global itu dapat diamati melalui mencairnya es di kutub, terus naiknya air laut pada permukaan laut, terus juga perubahan iklim, terus juga kepunahan flora dan fauna, serta munculnya berbagai penyakit. Terus juga pemanasan global ini memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan manusia dan lingkungan tentunya. Nah, yang selanjutnya itu adalah kita dapat mengurangi dampaknya melalui penghematan energi, pengelolaan sampah, penggunaan transportasi ramah lingkungan, dan reboisasi serta mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, reboisasi di sini tuh dengan cara menanamkan kembali tanaman-tanaman gitu. Kalau misalkan kita tinggal di rumah yang kurang hijauan, itu bisa kita lakukan reboisasi atau menanam kembali pohon-pohon hijau supaya bisa mencegah dari dampak pemanasan global gitu. Nah, karena Ibu tadi sudah menjelaskan materinya, terus Ibu juga sudah mengulas materinya, di akhir pembelajaran ini Ibu mau biar kalian semakin paham, coba kalian catat pertanyaan Ibu berikut yang soal itu akan Ibu dikte, jadi tolong jangan berisik dan tolong dipahami supaya tidak ada yang terlewat. Nah, untuk soal yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan gejala pemanasan global. Yang kedua, mengapa mencairnya es di kutub dapat meningkatkan permukaan air laut. Yang ketiga, mengapa gas metana lebih berbahaya dibanding karbon dioksida dalam menyebabkan pemanasan global. Dan soal yang terakhir, sebutkan minimal 4 tindakan sederhana yang dapat kalian lakukan untuk mengurangi pemanasan global. Nah, untuk soalnya itu kalian tulis di buku kalian, dan untuk jawabannya juga kalian tulis di buku tugas. Boleh soal langsung jawab ataupun soal dulu baru jawaban, dan bisa juga kalian untuk menjawabnya ini didiskusikan kepada teman sekelompok atau teman sebaya kalian. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini,
Kira-kira apakah ada pertanyaan dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi? Apabila kalian ingin bertanya atau ada materi yang kurang kalian pahami, Ibu dengan senang hati akan membantu menjelaskan kembali agar anak-anak atau teman-teman dapat memahami materi dengan baik dan tidak mengalami kesulitan pada saat UAS atau UTS nanti. Baik, karena tidak ada yang mau ditanyakan kembali, Ibu ingin menegaskan kembali bahwa bumi ini adalah salah satu-satunya tempat tinggal yang kita miliki gitu. Nah, karena satu-satunya tempat tinggal yang kita miliki, jadi kita wajib untuk dapat menjaga lingkungan, bukan hanya tugas pemerintah saja dong, tetapi tanggung jawab kita semua. Nah, perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah-langkah yang kecil. Jadi, mulailah dari diri sendiri, dan mulailah dari sekarang. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajar kalian pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian cerna dengan baik, dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya teman-teman.